Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriana Satika, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Riau dengan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang kepribadian dan emosi. Kita bahas yang pertama dulu ya, tentang kepribadian. Apa sih itu kepribadian? Kepribadian ialah dorongan seseorang untuk melakukan tindakan sosial atas dasar perasaan, pengetahuan, dan nurani seseorang tersebut. Pastikan setiap orang itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda, atau yang lebih sering dikenal sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri seseorang tersebut. Contoh nih, yang suka marah pasti akan lebih dikenal oleh lingkungannya sebagai orang yang pemarah. Nah, selanjutnya tentang aspek-aspek kepribadian. Yang pertama itu ada karakter atau perilaku. Ialah konsisten tidaknya seseorang dalam memegang pendirian atau pendapat. Yang kedua ada tentang temperamen. Ialah cepat lambatnya reaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang diberikan oleh lingkungan. Yang ketiga ada sikap. Sikap adalah respon terhadap objek yang bisa jadi bersifat positif ataupun negatif. Yang keempat ada stabilitas sosial. Adalah kadar kestabilan reaksi emosional terhadap lingkungan. Seperti nih, mudah atau tidaknya ia marah, mudah atau tidaknya dia sedih, atau mungkin mudah tidaknya ia putus asa. Nah, yang kelima ada responsibilitas. Ialah kesiapan untuk menerima risiko yang dilakukan. Yang keenam ada sosiabilitas. Ialah disposisi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Contoh, sifat terbuka atau tertutup dan kemampuan berbicara atau tidak memiliki kemampuan berbicara terhadap seseorang di sekitarnya. Nah, kepribadian yang sehat, contoh dari kepribadian yang sehat adalah ia mandiri, ia bertanggung jawab, ia dapat mengontrol emosi ketika sedang marah, ia percaya diri, dan ia selalu berbahagia dan bersyukur. Nah, contoh dari kepribadian yang tidak sehat itu justru kebalikan dari kepribadian yang sehat. Kepribadian yang tidak sehat itu contohnya ia tidak mandiri, ia tidak bertanggung jawab, ia tidak bisa mengontrol emosi, ia menganggap semua orang itu salah. Nah, selanjutnya ada faktor penentu dari kepribadian. Faktor penentu dari kepribadian ada dua, yaitu yang pertama faktor dari keluarga. Faktor dari keluarga ini biasanya lebih identik dengan bentuk fisik. Yang kedua ada faktor dari lingkungan. Lingkungan di mana anak tumbuh dan dibesarkan. Contoh nih, orang yang tumbuh dan dibesarkan di lingkungan pasar, ia pasti akan lebih menirukan gaya khas dari orang yang tinggal di pasar. Seperti orang di pasar kan, seperti kita tahu lebih dikenal sebagai orang yang suka ngomong blak-blakan, orang yang suka ngomong kasar, orang yang suka gampang emosi, tidak bisa ngontrol emosinya. Nah, sedikit banyaknya anak itu akan menurunkan faktor dari lingkungan pasar tersebut. Lanjut pada materi yang kedua ialah tentang emosi. Emosi adalah reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Nah, sumber-sumber emosi itu bisa terjadi dengan pertama kualitas tidur, yang kedua kepribadian, yang ketiga olahraga, yang keempat suasana hati, yang kelima stres, yang keenam gender, yang ketujuh usia, dan yang kedelapan aktivitas sosial. Selanjutnya fungsi emosi. Apa sih fungsi emosi? Emang ada fungsinya ya? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut. Fungsi emosi dapat untuk mewarnai hidupnya dengan berbagai macam emosi dan perasaan.
Akan sulit bagi manusia untuk hidup secara maksimal dengan tanpa adanya emosi. Tanpa emosi, manusia bukan menjadi manusia. Jika tanpa hal tersebut, emosi dan perasaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Karena sejatinya manusia memiliki sifat emosi dan rasa. Selanjutnya, bentuk-bentuk emosi. Itu ada 3. Yang pertama ada fear. Ialah emosi ini akan berkembang menjadi kecemasan. Yang kedua ada rage. Ialah emosi ini kelak akan berkembang menjadi emosi marah atau anger. Nah, yang ketiga itu ada love. Ialah emosi ini yang kedepannya akan berkembang menjadi emosi dalam bentuk simpati. Selanjutnya, dampak emosi. Dampak emosi ini bisa berupa positif dan negatif. Nah, dampak emosi dari positif ialah dampak ini yang biasanya terjadi pada diri manusia berwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai, senang, dan adanya rasa syukur. Hal ini biasanya menjelaskan sebuah evaluasi diri atau perasaan yang menyenangkan dan menguntungkan. Dampak emosi negatif. Dampak emosi negatif biasanya perasaan menangis, marah, kecewa, sedih, benci, dan lain-lain. Biasanya emosi ini menunjukkan sebuah evaluasi atau adanya perasaan yang merugikan. Selanjutnya ada tentang hubungan emosi dengan kepribadian. Ada kok hubungannya. Hubungannya ialah merujuk pada sifat yang dimiliki seseorang. Suatu emosi cenderung diulang-ulang sehingga dapat kita artikan sebagai sifat dari kepribadian seseorang tersebut. Emosi memiliki hubungan yang mempengaruhi pada kepribadian seseorang. Orang yang gampang marah akan lebih dikenal sebagai orang yang pemarah. Nah, cukup sekian penjelasan saya tentang kepribadian dan emosi. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.